Selamat pagi, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Analisis Dimensi dan Kemiripan. Dan kelompok kami yang beranggotakan Chasya Sarah Asarela Tamariska, Chesya Friska Salempesi, Derina Amanda Sekouria, Dewi Martina Weningtyas, Tirsa Siramita Sangkek, Nadia Priscilla Kansil, dan Valen Febituo. Tujuan dari bab ini adalah yang pertama, menetapkan parameter yang diperlukan untuk memandu studi eksperimental. Yang kedua, menyajikan teknik untuk menerapkan hasil studi model ke prototipe untuk berbagai aliran situasi. Yang ketiga, ekstrak aliran parameter dari persamaan diferensial dan batas kondisi yang digunakan untuk memandu studi komputasi. Yang keempat, menyediakan contoh dan masalah yang mengilustrasikan bagaimana aliran parameter tanpa dimensi digunakan, bagaimana model studi memungkinkan kita untuk memprediksi kuantitas yang menarik pada prototipe, dan bagaimana persamaan diferensial yang dinormalisasikan digunakan. Pengantar. Ada banyak masalah minat di bidang mekanika fluida dalam dunia nyata desain yang tidak dapat diselesaikan menggunakan persamaan diferensial dan integral saja. Seringkali kita menggunakan metode eksperimental untuk menentukan hubungan antara variabel yang menarik. Karena studi eksperimental biasanya cukup mahal, maka dari itu kita perlu untuk menggunakan eksperimen yang diperlukan seminimal mungkin. Ini dilakukan dengan menggunakan teknik yang disebut analisis dimensi yang didasarkan pada gagasan homogenitas, bahwa semua istilah dalam persamaan harus memiliki dimensi yang sama. Rumus persamaan Bernoulli dapat dilihat di bawah ini. Persamaan Bernoulli, kita dapat mengatur variabel pada contoh 6.2.1 menjadi parameter tanpa dimensi. Langkah-langkah ini perlu dilakukan karena akan digunakan pada bagian selanjutnya. Rumusnya bisa dilihat di bawah ini. Tentunya ini adalah hubungan yang lebih sederhana. Kita dapat melakukan percobaan dengan H per D tetap yang disebut 0,1 dengan memvariasikan V rho D per mu. Ini dilakukan dengan memvariasikan varian P. Gambar penurunan tekanan versus kurva kecepatan dapat dilihat di atas ini. Persamaan Bernoulli 6.1.2, kita dapat mengatur variabel-variabel dari persamaan 6.1.2 menjadi parameter tak berdimensi. Langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan ini akan disajikan pada bagian berikutnya, sebagai berikut. Tentunya ini adalah hubungan yang lebih sederhana. Kita dapat melakukan percobaan H per D atau H per D sama dengan 0,1 dengan memvariasikan V rho kali D per mu. Ini dilakukan dengan memvariasikan V, menghasilkan kurva yang ditujukan pada gambar 6.4. Pusaran H diubah sehingga H per D sama dengan 0,5 dan pengujiannya diulang. Akhirnya seluruh percobaan disajikan dalam satu gambar, seperti gambar 6.4. Ini sangat mengurangi usaha dan biaya dalam menentukan bentuk F, yang sebenarnya V kali rho kali D per mu atau H per D. Kita hanya akan menggunakan satu pipa dan satu katup, dan kita hanya akan menggunakan satu cairan. Namun, tidak selalu jelas parameter mana yang harus dimasukkan dalam persamaan seperti 6.2.1. Pemilihan parameter ini membutuhkan pemahaman rinci tentang fisika yang terlibat. Dalam pemilihan parameter yang memengaruhi penurunan tekanan, ada katup geser, dapat diasumsikan bahwa kerapatan dan viskositas merupakan parameter penting, sedangkan parameter seperti ketebalan pelat geser, tekanan pipa, gravitasi tidak harus diingat. Bahan pemilihan parameter yang tepat adalah langkah penting pertama dalam penerapan analisis dimensi. 6.2.2 Tinjauan dimensi. Sebelum kita menyajikan teknik analisis dimensi, mari kita tinjau dimensi besaran yang menarik dalam mata kuliah pengantar mekanika fluida. Semua besaran. Gambar 6.4 penurunan tekanan tanpa dimensi versus kecepatan tanpa dimensi. Memiliki beberapa kombinasi dimensi panjang, waktu, massa, dan gaya yang terkait oleh hukum kedua Newton. Berikut adalah rumus.
hal dimensi ditulis sebagai di mana F, M, L, dan T masing-masing adalah dimensi gaya, masa, panjang, dan waktu. Dengan demikian, kita melihat bahwa cukup menggunakan 3 dimensi dasar saja. Kita akan memilih sistem MLT karena kita dapat menghilangkan gaya dimensi dengan persamaan 6.2.4. Jika kita mempertimbangkan situasi aliran yang lebih rumit seperti yang melibatkan interaksi medan elektromagnetik atau yang melibatkan gradien suhu, kita perlu memasukkan dimensi tambahan yang sesuai. Namun dalam buku ini fenomena seperti itu tidak akan diperkenalkan kecuali aliran compressible gas ideal. Untuk kasus persamaan keadaan menghubungkan efek termal dengan dimensi di atas. Sebagai berikut adalah rumus 6.2.5. Di mana T mewakili suhu yang mana memungkinkan kita untuk menulis. Berikut adalah rumus 6.2.6. Di mana tanda kurung menunjukkan dimensi dari. Perhatikan bahwa persamaan keadaan tidak memperkenalkan dimensi tambahan. Besaran-besaran yang diminati dalam mekanika fluida dicantumkan dengan dimensi masing-masing pada tabel 6.1. Referensi tabel ini akan mempermudah penulisan dimensi besaran-besaran yang diperkenalkan dalam soal. 6.2.3 Teorema Pi Buckingham. Dalam masalah fisik yang diberikan variabel dependen X1 dapat dinyatakan dalam variabel independen sebagai berikut. Di mana N mewakili jumlah total variabel mengacu pada persamaan 6.2.1 delta P adalah variabel terkait dan V, Rho, Mu, D, dan H adalah variabel bebas. Teorema Buckingham dinamai setelah Edgar Buckingham 1867 sampai 1940 menyatakan bahwa NM kelompok variabel berdimensi yang disebut syarat pi, di mana M adalah jumlah dimensi dasar yang termasuk dalam variabel dapat dikaitkan dengan rumus sebagai berikut. Di mana pi termasuk variabel dependen dan istilah pi yang tersisa hanya mencakup variabel independen seperti pada persamaan 6.2.2. Di sini teman-teman bisa lihat pada tabel 6.1 simbol dan dimensi besaran yang digunakan dalam mekanika fluida. Prosedur yang digunakan dalam penerapan pi teorema diringkas sebagai berikut. 1. Tuliskan bentuk fungsional dari variabel dependen tergantung pada N kurang 1, variabel independen. Langkah ini membutuhkan pengetahuan tentang fenomena yang sedang dipelajari. Semua variabel yang mempengaruhi variabel terikat harus dimasukkan. Ini termasuk variabel geometris, sifat fluida, dan efek eksternal yang mempengaruhi variabel yang sedang dipelajari. Kuantitas yang tidak memiliki pengaruh pada variabel dependen tidak boleh dimasukkan. Juga, jangan sertakan variabel yang bergantung satu sama lain. Misalnya, jari-jari dan diameter tidak akan disertakan variabel di sisi kanan persamaan 6.2.7 harus di independen. 2. Identifikasi M variabel berulang. Variabel yang akan digabungkan dengan setiap variabel yang tersisa untuk membentuk suku pi, variabel berulang yang dipilih dari variabel bebas harus mencakup semua dimensi dasar, tetapi mereka tidak boleh membentuk suku pi sendiri. Sudut tidak dapat menjadi variabel berulang karena tidak berdimensi dan membentuk suku pi itu sendiri. Ketiga, bentuk suku-suku dengan menggabungkan variabel berulang dengan masing-masing variabel yang tersisa. Dan yang keempat, bentuk suku-suku dengan menggabungkan variabel berulang dengan masing-masing variabel yang tersisa. Prosedur aljabar sekarang akan diilustrasikan dengan sebuah contoh. Misalkan kita ingin menggabungkan variabel tegangan permukaan pi, kecepatan v, kerapatan rho, dan panjang L ke dalam suku pi, ini dapat dituliskan sebagai berikut.
Tujuannya adalah untuk menentukan A, B, C, dan D, sehingga pengelompokan tidak berdimensi dalam hal dimensi lihat pada tabel 6.1, persamaan pada tabel 6.2.9 sebagai berikut. Samakan eksponen pada setiap dimensi dasar sebagai berikut. Ketiga, persamaan aljabar diselesaikan secara persamaan untuk menghasilkan seperti contoh yang teman-teman lihat, sehingga suku pi menjadi rumus yang teman-teman lihat di bawah. Selanjutnya, pertimbangkan hubungan yang relatif umum antara penurunan tekanan pressure delta P, A panjang karakteristik L, kecepatan karakteristik V, kepadatan ρ, viskositas nu, gravitasi G, tegangan permukaan P, kecepatan suara C, dan frekuensi sudut omega. Ditulis sebagai berikut. Teorema Pi yang diterapkan untuk masalah ini dengan L, V, dan P sebagai variabel berulang menghasilkan rumus di bawah ini. Masing-masing istilah dalam ekspresi ini adalah parameter tak berdimensi umum yang muncul dalam berbagai situasi aliran fluida. Mereka diidentifikasi sebagai berikut. Signifikasi fisik dari setiap parameter dapat ditentukan dengan mengamati bahwa setiap bilangan yang tak berdimensi dapat ditulis sebagai rasio dua gaya. Kekuatan yang diamati adalah memungkinkan parameter tak berdimensi. Dalam hal rasio kekuatan memungkinkan kita untuk mengantisipasi parameter signifikan dalam aliran minat tertentu. Jika gaya viskos penting, seperti pada aliran pipa pada gambar 3.8 atau aliran lapisan batas pada gambar 3.10, kita tahu bahwa bilangan Reynolds adalah parameter tak berdimensi yang signifikan. Jika gaya tegangan permukaan berperan penting dalam mempengaruhi aliran, seperti dalam pembentukan tetesan atau aliran di atas bendung dengan kepala kecil, harap nomor Weber menjadi penting. Analisis serupa dapat diterapkan pada situasi aliran fluida lainnya. Jelas, semua efek yang termasuk dalam hubungan umum tidak akan menarik dalam satu situasi apapun. Akan sangat tidak mungkin bahwa efek kompresibilitas dan efek tegangan permukaan akan mempengaruhi aliran secara bersamaan. Selain itu, seringkali ada lebih dari satu panjang kepentingan di sana dengan memperkenalkan rasio geometris dan tidak berdimensi tambahan. Namun, kami telah memperkenalkan parameter aliran tak berdimensi yang lebih umum yang menarik dalam mekanika fluida. 6.3.5 Aliran kompresibel. Untuk sebagian besar situasi aliran kompresibel, bilangan Reynolds menjadi sangat besar, sehingga bukan merupakan parameter signifikansi. Efek kompresibilitas mengarah ke angka Mach sebagai parameter tak berdimensi utama untuk studi model. Jadi untuk studi model tertentu, kita memerlukan seperti yang dilihat pada 6.3.1.12. Jika studi model dilakukan di terowongan angin dan cairan prototipe adalah udara, kita dapat mengasumsikan bahwa jika suhunya hampir sama di kedua aliran, untuk kasus seperti itu kecepatan dalam studi model sama dengan kecepatan yang terkait dengan prototipe. Tentu saja jika kecepatan suara berbeda, rasio kecepatan akan berbeda. Contoh 6.7, kenaikan tekanan dari aliran bebas ke bagian tubuh utama pesawat diukur dalam terowongan angin pada suhu 20 derajat Celcius menjadi 34 kPa dengan kecepatan udara terowongan angin 900 km per jam. Jika pengujiannya adalah untuk menstimulasikan penerbangan pada ketinggian 12 km, berapa kecepatan prototipe dan kenaikan tekanan yang diharapkan? Solusi
Untuk menemukan kecepatan prototipe yang sesuai dengan kecepatan terowongan angin 900 km per jam, kita menyamakan angka match-nya seperti yang tertampil pada gambar di bawah ini. Bisa dilihat 6.3.6 aliran periodik. Dalam banyak situasi aliran terdapat daerah aliran di mana gerakan periodik terjadi. Aliran tersebut termasuk gerakan fluida periodik yang terjadi ketika fluida mengalir melewati benda silinder seperti jembatan, menara TV, kabel, atau gedung tinggi, aliran melewati mesin angin, dan aliran melalui mesin turbo. Dalam posisi terendah seperti ini, perlu untuk menyamakan bilangan Strouhal yang dapat ditulis sebagai berikut. Selain bilangan Strouhal, mungkin ada parameter tak berdimensi tambahan yang harus disamakan dalam aliran kental, bilangan Reynolds dalam aliran permukaan bebas, bilangan Rho dalam aliran compressible, bilangan match. Contoh 6.8. Sebuah turbin angin besar yang dirancang untuk beroperasi pada kecepatan 50 km per jam akan diuji di laboratorium dengan membuat model skala 1:15. Berapa kecepatan udara yang harus digunakan dalam terowongan angin? Berapa kecepatan sudut yang harus digunakan untuk mensimulasi kecepatan sudut prototipe 5 rpm? Dan berapa keluaran daya yang diharapkan dari model jika keluaran prototipe dirancang sebesar 500 kW. Solusi, kecepatan di terowongan angin dapat berupa kecepatan di atas yang diperlukan untuk memberikan bilangan Reynolds yang cukup besar. Mari kita pilih kecepatan yang sama dengan yang digunakan prototipe untuk beroperasi, yaitu 50 km per jam, dan dihitung panjang karakteristik minimum yang akan diminta oleh bilangan Reynolds 10⁵. Ini akan menghasilkan, seperti bisa dilihat rumus-rumusnya, 6.4. Persamaan diferensial ternormalisasi. Di bab 5 kita menurunkan persamaan diferensial parsial yang digunakan untuk menggambarkan aliran yang melibatkan isotropik, homogen, fluid, dan Newtonian. Aliran seperti itu bisa laminar atau turbulen, stabil atau tidak stabil, compressible atau incompressible. Aliran terbatas atau aliran permukaan bebas, aliran yang mengalir dengan efek tegangan permukaan atau tegangan permukaannya dapat diabaikan. Umumnya, ketika menggunakan persamaan diferensial, kita menyatakannya dalam bentuk tak berdimensi atau dinormalisasi. Bentuk persamaan ini memberi kita informasi yang tidak terkandung dalam bentuk dimensional. Informasi yang serupa dengan yang diberikan oleh analisis dimensional. Mari kita normalkan persamaan diferensial yang akan menggambarkan gerakan aliran homogen yang tidak dapat dimanfaatkan. Persamaan energi tidak akan diperlukan. Sebelum kita menormalkan persamaannya, mari kita tinjau terlebih dahulu. Dalam bentuk vektor persamaan kontinuitas dan persamaan Navier-Stokes adalah sebagai berikut, di mana kita telah mengasumsikan bahwa H adalah vertikal karena dua suku pertama di sebelah kanan memiliki bentuk yang sama atau gradien fungsi skalar. Kita dapat menggabungkannya sebagai berikut. Jika tekanan ρ tidak digunakan dalam sebuah kondisi batas, kita dapat mempertahankan tekanan kinetik dalam persamaan sehingga menyembunyikan efek gravitasi. Jika tekanan memasuki kondisi batas, kita harus kembali ke persamaan 6.4.3 dan gravitasi menjadi sangat penting.
Untuk menormalkan persamaan diferensial dan kondisi batas, kita harus memilih besaran-besaran karakteristik yang paling menggambarkan permasalahan. Sebagai contoh, pertimbangan aliran yang memiliki kecepatan rata-rata V dan sebuah dimensi primer L. Kecepatan tidak berdimensi dan variabel koordinat adalah sebagai berikut. Bisa dilihat di bawah ini, di mana tanda bintang digunakan untuk menunjukkan kuantitas tak berdimensi. Tekanan karakteristik akan menjadi 2 kali kenaikan tekanan tidak kental antara aliran bebas dan tidak stagnasi. Waktu karakteristik membuktikan bahwa tidak ada waktu karakteristik seperti periode osilasi yang muncul dalam permasalahan, namun akan menjadi waktu yang dibutuhkan partikel fluida untuk menempuh jarak pada kecepatan V. Oleh karena itu, menggunakan besaran tak berdimensi dari persamaan 6.4.5, kita melihat bahwa dengan memasukkan persamaan di atas ke dalam persamaan Navier-Stokes dan persamaan konstitusional, kita mendapatkan hasil atau rumus seperti di bawah ini, di mana D per dt mewakili turunan material tak berdimensi. Akhirnya dalam bentuk tak berdimensi bisa dilihat seperti di bawah ini. Sebagai parameter dalam persamaan Navier-Stokes yang telah dinormalisasi. Sekarang pertimbangan kondisi batas, kondisi tanpa slip pada batas tetap V bintang sama dengan 0 memperkenalkan parameter geometris yang diperlukan untuk menentukan geometri batas tetap. Ini dapat mencakup misalnya parameter kekasaran ELL, di mana E adalah tinggi rata-rata elemen kekasaran, parameter ketebalan TLL, di mana T adalah ketebalan maksimum bila turbin, dan parameter radius hidung RLL, di R0LL, di mana R0 adalah radius pojok dari sebuah airfoil. Kondisi batas lainnya adalah maksudnya distribusi kecepatan, misalnya U per V. Ini memungkinkan memperkenalkan parameter yang berkaitan dengan profil dan struktur turbulen dari aliran yang masuk. Fitur tersebut bisa sangat signifikan untuk aliran tertentu. Kemudian sebagian dari batas mungkin berosilasi seperti komponen yang berputar. Pada batas seperti itu, kita akan mensyaratkan bahwa kecepatan fluida sama dengan kecepatan bagian yang berputar. Ini akan memperkenalkan bilangan Strouhal ST, di mana bisa dilihat seperti di bawah ini. Kondisi batas lain yang memperkenalkan parameter tambahan adalah permukaan bebas. Diisyaratkan bahwa dengan mengabaikan efek tegangan permukaan, tekanan harus konstan di seluruh permukaan bebas. Pada permukaan udara air, mensyaratkan bahwa P sama dengan 0 pada permukaan bebas. Kembali ke persamaan 6.4.3 dan normalisasi ada hasilnya. Teman-teman dapat lihat pada gambar 6.4.13, di mana kami telah memperkenalkan nomor Freud. Dapat dilihat pada gambar 6.4.14. Akhirnya, kondisi batas mungkin melibatkan tegangan permukaan, seperti dalam masalah pembentukan tetesan. Kondisi batas seperti itu akan melibatkan 2 jari-jari kelengkungan yang mengarah ke persamaan yang dinormalisasi. Dapat dilihat pada rumus 6.4.15, di mana kami telah memperkenalkan nomor Weber. Dapat dilihat pada gambar 6.4.16. Perhatikan bahwa kami telah memperkenalkan semua parameter
tak berdimensi yang dibahas di bagian 6.3 dengan pengecualian bilangan Mach itu bisa diperkenalkan dalam persamaan energi yang dinormalisasi, tugas yang diserahkan kepada masalah rumah. Jelas, jika kita dapat menulis persamaan diferensial yang menggambarkan aliran tertentu, persamaan tersebut dan kondisi batas berisi semua parameter yang diinginkan. Oleh karena itu, teorema Pi-Buchigam sebenarnya tidak diperlukan untuk situasi aliran di mana persamaan dan kondisi batas diketahui. Selain itu, kita dapat memperoleh kondisi kesamaan dari persamaan yang dinormalisasi dan kondisi batas. Idealnya adalah untuk membuat persamaan diferensial yang dinormalisasi dan kondisi batas menjadi sama untuk model dan prototipe. Jika mereka sama, mereka harus memiliki solusi yang sama. Kondisi batas yang dinormalisasi menjadi identik akan menuntut kesamaan geometris dipenuhi. Agar persamaan dan syarat batas identik pada model dan prototipe, parameter tak berdimensi harus sama untuk model dan prototipe. Dengan demikian, kondisi kesamaan juga termasuk dalam masalah 6.5 yaitu ternormalisasi. ringkasan. Studi eksperimental sangat disederhanakan dengan mengurangi jumlah variabel yang mempengaruhi fenomena yang sedang dipelajari. Kami mendemonstrasikan bagaimana hubungan pernyataan keunikan yang tidak akan kami pertimbangkan masukkan di sini. Misalnya, dimungkinkan untuk memiliki kondisi yang identik dan persamaan, namun dalam satu kasus aliran laminar dalam menghasilkan dan di lain itu bisa menjadi aliran turbulen atau aliran laminar kedua berbeda dari yang pertama, yaitu solusi yang berbeda akan ada dapat ditulis dalam bentuk yang disederhanakan. Parameter aliran yang paling umum adalah menggunakan atau sebagai panjang karakteristik. Parameter yang digunakan untuk memandu studi model yang penting utama dalam aliran tertentu diidentifikasi sebagai berikut. Aliran terbatas, aliran permukaan bebas, aliran bilangan Reynolds tinggi, aliran kompresibel, aliran periodik. Persamaan Navier-Stokes ditulis menggunakan variabel tak berdimensi sebagai berikut. Di mana adalah tekanan kinetik, kita tahu bahwa semua variabel tidak berdimensi karena bilangan Reynolds muncul dalam persamaan. Kita sering menulis persamaan dalam bentuk tak berdimensi tanpa tanda bintang untuk kesederhanaan. Baiklah teman-teman, demikian adalah hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.